Program makan bergizi gratis saat ini menjadi seperti sebuah program yang terombang-ambing. Program ini sangat bagus, gagasan ini sungguh sangat benar dan sangat tepat. Karena memang masyarakat kita di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan makanan bergizi dan untuk memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari. Program ini bagus, tetapi tidak mudah melaksanakannya. Ketidakmudahan itu terutama pada soal anggaran. Karena inilah kunci pokok salah satu kesuksesan dari program ini. Anggaran yang dibutuhkan apabila semua anak-anak kita setiap hari mendapatkan makan bergizi gratis, maka diprediksi akan dibutuhkan sekitar 1 triliun per hari. Itu kalau semua anak-anak bangsa ini. Belum lagi kalau ditambah ibu-ibu hamil. Jadi sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita melihat bagaimana riuhnya publik memperbincangkan tentang sumber daya anggaran terhadap program ini. Ketua DPD bahkan berulang kali bicara melontar isu. Saya paham bahwa isu ini tentu dilempar untuk mendapat tanggapan dari publik. Bagaimana respon publik terhadap gagasan-gagasan pembiayaan makan bergizi gratis ini. Ketua DPD mengusulkan bahkan supaya rakyat urunan membiayai makan bergizi gratis ini. Yang kedua, ada usulan untuk menggunakan dana zakat. Dan akhirnya banyak juga yang menolak karena dianggap zakat ini bukan untuk itu. Nah, kalau masyarakat diminta urunan membiayai makan bergizi gratis ini, ya kembalikan saja biar anak-anak itu makan di rumah dibiayai oleh orang tuanya masing-masing. Kalau urunan tentu hanya akan memperkaya vendor yang melaksanakan program ini. Rakyat membiayai makan gratis untuk anaknya itu bukan makan gratis lagi. Makanya saya menyatakan lebih bagus seluruh pejabat ini, kita hitung aja gaji pemerintah ini, pejabat semuanya berapa, ya dipotong saja 30% untuk iuran bagi membantu program makan bergizi gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengusulkan agar pemerintah segera mengejar apa yang pernah disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan tentang 300 triliun pajak dari sawit yang dikemplang, tidak dibayar. Ini harus dikejar, sita harta mereka. Kalau perlu ambil semua perusahaan mereka dan aset-asetnya untuk membayar itu. Kalau mereka tidak mau bayar, jangan dimanjakan, karena itu adalah konglomerat. Yang ketiga, saya berharap agar pemerintah membuat regulasi baru untuk mendapatkan uang lebih dari tambang-tambang nasional kita. Kita melihat bagaimana kaya raya dan konglomeratnya para pengusaha tambang, tetapi negara mendapatkan apa? Padahal konstitusi kita mengatakan sumber daya alam harusnya dikuasai negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Kita melihat di daerah-daerah tambang masyarakatnya kehidupannya seperti apa. Tetapi kita juga membandingkannya dengan pengusaha-pengusaha tambang itu, wow, kehidupan mereka mewah semua. Saya berharap bahwa pemerintah akan melakukan sebuah terobosan regulasi yang bisa memungut lebih dari pengusaha-pengusaha tambang ini. Mereka terlalu menjadi konglomerat-konglomerat di negara ini, tetapi masyarakat tidak mendapatkan manfaat, negara tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Itu harus dikaji. Yang ketiga, menurut saya, pemerintah harus segera melelang semua aset-aset sitaan koruptor. Dan seluruh harta-harta koruptor yang disita itu harus disetorkan ke negara untuk membiayai program makan bergizi gratis ini. Ini paling perlu dilakukan. Di luar itu hampir tidak ada jalan lagi untuk memenuhi pembiayaan makan bergizi gratis ini. Kita mendengar Badan Gizi Nasional mengajukan anggaran sampai 100 triliun. Tetapi APBN juga sampai saat ini kan hanya mengakomodasi 71 triliun. 100 triliun itu pun kita tidak tahu sebetulnya sampai sekarang berapa sih anak-anak siswa ini yang sudah mendapat makan bergizi gratis setiap hari. Berapa jumlahnya kita tidak tahu. Berapa ibu hamil yang mendapatkan juga kita tidak tahu. Karena angkanya belum pernah dirilis oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga publik tidak bisa mengontrol berapa setiap hari yang mendapat makan bergizi gratis ini. Padahal itu penting untuk akuntabilitas pengeluaran dari anggaran makan bergizi gratis ini. Karena ini anggaran sangat besar. Jangan sampai justru program ini hanya memperkaya vendor-vendor yang menyediakan makan bergizi gratis ini. Makanya metodologinya saya berkali-kali mengatakan Rubah harus dirubah. Serahkan ke komite sekolah, biarkan komite sekolah yang mengkoordinir dapur umum di sekolah-sekolah itu untuk memasak bagi kepentingan anak-anak di sekolah itu. Itu lebih efektif, lebih efisien, sehingga makanan yang sampai kepada siswa itu fresh from the oven. Kan begitu, langsung dari dapur. Sehat untuk mereka. Dan ibu-ibu yang masak itu tentu tahu selera anak-anak mereka. Tinggal anggarannya dihitung, berapa budget per orang, sediakan. Saya pikir orang-orang tua akan senang membantu ini. Jadi kalau masih mengandalkan pengusaha vendor-vendor untuk mendapatkan pekerjaan ini, ya tentu program ini saya ragukan bisa berjalan dengan baik nanti. Jadi ini adalah usulan.
kepada pemerintah untuk mendapatkan anggaran bagaimana membiayai makan bergizi gratis ini. Yang saya sampaikan tadi, potong gaji pejabat semua 30%. Yang kedua, kejar pajak yang tidak terbayar dari para koruptor itu. Ada dana 300 triliun bahkan katanya dari sawit. Yang keempat tadi, yang ketiga tadi, kejarlah semua pengusaha tambang, buat regulasi baru, pungutan pajak mereka harus dibuat tinggi. Yang berikut adalah lelang semua aset-aset sitaan dari perkara-perkara pidana korupsi untuk membiayai program makan bergizi gratis ini. Tanpa itu, kita akan gagal. Ini adalah masukan terhadap pemerintah. Dan Pak Luhut jangan ngomel-ngomel, jangan dikira kita mengkritik makan gratis ini. Kita memberikan solusi pemikiran untuk pemerintah yang sepertinya pemikirannya sudah buntu selama ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.